Makasih Mas Ilham. Kemudian saya Siap, mau sapa kasih Ilham. salah satu rekan kerja di satu unit. Ayu Yuniarti, ayo mungkin bisa open cam yuk, kenalan dulu. Ya, Put. Siap, Ayu Yuni, verifikator dari Palembang. Kemudian izinkan saya menyapa Nanti Ibu minta Sarah. mereka sebut unit kerjanya aja, Put, biar siap. Bu R kenal dari mana. Oh, siap. Siap. Ibu Sarah Rahmawati, mungkin bisa perkenalan diri, Ibu. Ibu Sarah Rahmawati. Mungkin masih di jalan, Bu, ya. Mungkin kita beralih ke Ibu Emma Nasution. Silakan, Ibu. Ya, Mbak. Assalamualaikum. Salam. Di jalan ya, Bu? Ya, lagi di jalan pulang. Perkenalkan saya Emma dari KC Pekanbaru, Kabupaten Kampar. Siap, Ibu. Terima kasih. Udah jam 19, Mas Mu, kita mulai? Iya, ya, nggak apa-apa. Oke, siap. Izin Ibu Elina, mungkin saya opening dulu secara resmi. Karena sudah jam 19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada narasumber di ASD Expert ke edisi 237 hari ini, Ibu Erlina Juwita. Yang terhormat Bapak Ibu Leader dan yang berbahagia para Sobat ATE di seluruh penjuru Indonesia. Alhamdulillah pada malam hari ini puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul kembali bersama-sama untuk menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Kemudian sebelum mulai acara malam hari ini, perkenalkan saya Putri akan memandu Aksi Expert edisi 237 ditemani oleh rekan saya Kak Cia dari Kabupaten Bantaeng, KC Bulukumba. Izinkan saya memaparkan sedikit susunan acara Aksi Expert malam hari ini. Untuk yang pertama nanti kita akan perkenalan dengan narasumber kepada Ibu Erlina, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, kemudian dengan sesi tanya jawab, dihimbau untuk teman-teman Sobat ATE untuk bisa open cam menanyakan secara live terlebih dahulu untuk yang kita prioritaskan. Kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lewat chat Zoom, bisa japri ke saya atau Kak Cia. Kemudian bisa di kolom komentar via Zoom juga. Kemudian lanjut di closing statement dari Ibu Erlina dan yang terakhir foto bersama. Untuk lebih mendalami materi malam hari ini, ada baiknya kita kenalan dulu dengan Ibu narasumber yang luar biasa, yang udah 2 kali memaparkan materinya di komunitas kita tercinta ini. Kepada Ibu Erlina, kami persilakan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Apa kabar nih, teman-teman ATE? Kayaknya sehat-sehat mudah-mudahan semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izinkan saya sharing materi tentang investasi terbaik buat pemula. Tapi pertama-tama saya mau kasih ini dulu ya, declaration. Kalau saya ini independent financial planner, jadi saya nggak di-endorse untuk suatu investasi apapun gitu ya. Jadi kerjaan saya mau menjadi financial planner gitu. Jadi saya memberikan saran, memberikan option, tapi tidak merekomendasikan satu investasi apapun ya. Baik, ini kurang lebih kegiatan saya, keseharian saya dari tahun 2012 sampai saat ini. Saya aktif menjadi financial planner dan juga di PT Cerdas Keuangan dan juga senior consultant di One Sheet Financial Planning. So far saya sudah selama
kurang lebih 12 tahun ya di dunia financial planning. Itu juga ada komunitas cerdas keuangan, kita juga sudah sering sekali berbagi, sharing mengenai bagaimana cara mengelola keuangan, khususnya untuk personal ya. Kemudian juga ini ada kegiatan saya di beberapa media, dan juga ini adalah profil saya, seperti itu ya. Oke, ini teman-teman, kalau saya lihat tadi di Telegram kayaknya udah canggih-canggih semua nih investasi gitu. Jadi kita mungkin ngobrol-ngobrol aja sambil nanti mungkin saya akan berikan beberapa informasi yang update gimana sih sebenarnya investasi dan juga bagaimana sih sebenarnya seseorang mengelola keuangan dari beberapa pengalaman-pengalaman yang mungkin saya bisa share ke teman-teman ya. Dari mulai misalnya saya ketemu orang, kemudian ada klien, terus kemudian ada teman-teman di cerdas keuangan, komunitas seperti apa gitu ya. Kita akan share serius tapi santai ya, santai tapi serius gitu, nggak usah serius terus amat ya, udah malam. Jadi kita santai-santai gitu aja deh ngobrolnya. Oke, ini kegiatan cerdas keuangan ya so far ya. Sebelum pandemik kita memang sering sekali mengadakan tatap muka, kemudian kelas ya berjalan minimal sih sebulan sekali kita adakan. Tapi kemudian kan ada pandemik ya, tidak memungkinkan saat ini untuk kita masih bertatap muka, walaupun bisa, tapi kita akan memberikan space gitu jarak ya. Jadi saat ini saya lebih banyak offline gitu. Saya lebih banyak online daripada offline gitu. Nah, kegiatan online kami sih so far udah banyak ya, bahkan kolaborasi dengan beberapa teman-teman di komunitas, atau ada seperti ATE ini kan SDF expert gitu ya, teman-teman di BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan juga saya pernah sharing session juga bersama mereka gitu. Bahkan ada di beberapa perbankan, insurance dan lain sebagainya. Oke, ini moto cerdas keuangan ya, learn, share, and practice. Biasanya kalau learn itu kita akan memberikan satu gambaran, satu insight gitu ya, gimana sih cara mengelola keuangan dengan baik. Baik itu bagaimana cara mengelola cash flow, kemudian bagaimana cara mempertahankan penghasilan, kemudian juga bagaimana untuk melipat gandakan penghasilan gitu ya, yaitu dengan salah satu caranya yaitu dengan investasi seperti itu. Nah, kalau sharing itu lebih banyak ya saya berbagi. Kemudian kalau praktis itu biasanya ada teman-teman melakukan langsung praktek gitu ya. Ini ada beberapa gambar di sini, mereka melakukan yang namanya investment. Jadi mereka langsung melakukan praktek gimana cara berinvestasi, gimana cara mengelola cash flow. Bahkan yang di bawah ini nih ada orang gambar lagi belanja ya. Ada foto seorang wanita lagi shopping. Ini mereka melakukan sendiri experience mereka berbelanja tuh. Gimana caranya mereka menghandle perasaan mereka, bagaimana cara mereka mengelola emosi mereka saat mereka punya uang untuk belanja, dibelanjain langsung, dipraktekin gitu. Oke, teman-teman, ini masih ada beberapa yang masih masuk ya, semakin bertambah ya, kelihatannya ini udah semakin banyak ya. Sebenarnya saya ingin tanya dulu nih ke teman-teman, sebenarnya investasi itu menurut teman-teman apa? Tapi sebenarnya di Telegram ini sudah banyak sekali yang memberikan saya jawaban gitu, sampai saya bingung, bilang sama Masmu, saya bingung Mas. Ini banyak sekali jawaban yang canggih-canggih gitu. Tapi kemudian saya dipaksa oleh Masmu untuk memilih 3 orang yang terbaik, nanti diumumkan sama Masmu sendiri ya. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita bicara tentang investasi, itu kan berarti kita ada beberapa pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita. Sebenarnya kita buat apa sih berinvestasi ya? Kemudian investasi itu sendiri apa? Kemudian apa ada tujuan keuangan yang ingin kita capai, ya kan? Kemudian bagaimana nih cara menyiapkan uangnya? Kemudian gimana cara melakukan investasinya itu sendiri? Kadang ada orang yang sudah punya investasi di jenjang resiko yang lebih tinggi. Akan tetapi dia lupa bahwa sebenarnya ada pondasi ya, ada pondasi yang harus mendasari sebelum kita berinvestasi. Nah, itu akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Tapi sebenarnya investasi itu adalah suatu bentuk kegiatan usaha, suatu bentuk kegiatan yang
mengharuskan kita untuk berbuat beberapa hal seperti ini. Seperti misalnya kita punya keinginan untuk dapat mencapai financial freedom. Kemudian ada juga yang namanya cost of delay, gitu ya. Cost of delay apa nih? Cost of delay ini maksudnya saat kita memutuskan untuk berinvestasi setahun sebelumnya, itu akan berbeda dengan saat kita melakukan investasi pada tahun depan. Jadi saat kita menunda, itu ada biaya yang harus kita tanggung, gitu ya. Misalnya, investasi 1 juta dalam jangka waktu 10 tahun. Itu akan berbeda jika dihitung asumsi return-nya misalnya 5%, akan sangat berbeda hasilnya pada saat kita investasi 1 juta dalam jangka waktu 5 tahun berikutnya. Jadi beda spare waktu 5 tahun itu akan sangat berbeda. Nah, bedanya berapa teman-teman nanti bisa hitung melalui kalkulator financial atau yang namanya kalkulator ini ya. Saya punya nih kalkulator financial calculator, yaitu dihitung melalui time value of money atau bunga majemuk, seperti itu. Nanti di slide ini akan ada hitung-hitungannya ya, tenang aja. Nah, kemudian kenapa harus invest? Nah, investasi itu sebenarnya apa sih? Kita mau melawan inflasi kan? Kita nggak mau uang kita tergerus oleh inflasi. Inflasi itu sendiri kan kenaikan harga-harga yang memang kita rasakan kemarin aja ya, sebelum pandemi aja kita berasa banget nggak sih Bapak dan Ibu, mungkin ibu-ibu yang lebih aware nih harga-harga barang sebelum Lebaran itu berapa gitu ya, kemudian saat pandemi, kemudian saat Lebaran kok yang naik nggak turun-turun gitu harganya ya. Nah, itulah inflasi. Misalnya harga bakso atau harga suatu makanan saat ini bisa jadi 5-10 tahun ke depan itu harganya nggak akan sama, pasti naik gitu. Itulah inflasi. Nah, salah satu hal yang kita lakukan saat investasi adalah kita ingin melawan inflasi, ya kan? Inflasi itu musuh utama investasi. Jadi investasi kita lakukan sedini mungkin. Nah, kemudian tujuan keuangan. Nah, jelas tujuan keuangannya. Kemudian kalau kita mau melakukan investasi, kita juga harus tahu nilainya berapa jumlahnya, jangan sampai nilainya itu mengawang-awang, jadi nggak jelas, jadi nggak ada nggak terukur. Kemudian ada jangka waktunya, berapa lama kita ingin memperoleh hasil dalam jangka waktu tertentu ya. Kemudian untuk investasi jelas beda dengan menabung, karena investasi itu pada dasarnya adalah untuk tujuan di masa yang akan datang ya. Pada saat kita menabung, itu kita hanya menyimpan uang untuk misalnya untuk tujuan tertentu di jangka waktu yang lebih singkat. Misalnya, saya ingin menabung untuk dana darurat aja. Sewaktu-waktu saya pakai, saya gunakan, maka saya harus mengambilnya dari simpanan itu. Nah, beda dengan investasi. Kalau investasi itu mindset kita adalah kita ingin menambah modal secara rutin, baik secara rutin ataupun sekaligus untuk durasi jangka waktu yang lebih panjang. Tentu saja kita memilih instrumen mana yang tepat dengan tujuan keuangan kita. Dan juga pada saat jangka waktunya itu dicairkan, itu akan sesuai dengan nilai uang yang kita harapkan akan kita peroleh, gitu ya. Itu adalah salah satu alasan kenapa kita harus berinvestasi. Nah, ini teman-teman. Tadi kan saya mention sedikit tentang menabung, apakah merupakan bentuk investasi? Jelas tidak ya, karena menabung itu dengan investasi punya arti dan tujuan yang berbeda ya, teman-teman ya. Jika kita berinvestasi, tentu saja kita mengharapkan 3 hal ini ya. Yang pertama capital gain atau nilai aset yang terus-menerus meningkat ya dari modalnya itu. Kemudian yang kedua adalah return atau imbal hasil. Tentu saja kita berinvestasi, kita mengharapkan imbal hasil. Kalau di surat hutang atau di obligasi tentu saja ada yang namanya kupon obligasi. Kalau di saham tentu saja ada yang namanya return atau imbal hasil. Deposito juga begitu. Kemudian logam mulia itu ada selisih capital gain ya. Seperti itu. Properti dan lain sebagainya itu semuanya ada return-nya. Nah, kemudian selain return, kita juga harus ingat bahwa investasi itu punya risiko.
Jadi kalau kita mengharapkan imbal hasil yang semakin tinggi, maka ingat juga risikonya akan semakin tinggi. Nah, seberapa kita bisa menerima risiko itu akan ditentukan oleh bagaimana profil risiko kita saat ini gitu. Kadang-kadang saya cermati ya, saya kan ketemu banyak sekali orang, banyak sekali pribadi gitu ya, personality-nya beda-beda. Saya cermati, semakin orang itu senior, semakin dia punya pengalaman, punya edukasi, dan punya literasi keuangan yang baik, justru mereka lebih cenderung hati-hati dalam memilih jenis investasi loh. Ya, bahkan mereka bisa melakukan aset alokasi sehingga bisa melindungi keuangannya gitu. Jadi mereka tidak serta-merta ikut-ikutan investasi yang mungkin menjanjikan hasil yang sangat besar, tetapi mereka cenderung lebih teliti. Ya, bahkan ada yang sangat-sangat konservatif kalau menurut saya gitu. Jadi saya perhatikan semakin muda usia seseorang itu akan semakin punya itu seperti nalar untuk berinvestasi yang semakin agresif gitu ya. Semakin muda seseorang itu bisa jadi mereka mencoba untuk investasi di aset kripto, kemudian investasi di ETF ya, kemudian investasi di trading forex di luar negeri seperti itu. Ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri seperti itu. Jadi saya perhatikan mungkin mereka justru lebih suka experience-nya ya daripada bagaimana cara mencapai return-nya itu sendiri gitu ya. Nah, ini sebenarnya slogan lama ya, tapi sebenarnya kalau saya perhatikan ada benarnya juga gitu ya. Kalau investasi yang terbaik ini adalah hari ini, bahkan ada yang berkata bahwa investasi terbaik adalah 30 tahun yang lalu. Benar nggak sih? Nah, teman-teman pernah buktiin nggak sih gitu? Kalau sebenarnya investasi yang terbaik 30 tahun yang lalu, saya pernah meneliti. Saya perhatikan memang kalau secara grafik, kalau kita lihat flashback ke belakang, kita tarik mundur ke belakang, seandainya saja saya hidup saat 30 tahun yang lalu saya sudah mulai berinvestasi di satu instrumen investasi yang imbal hasilnya misalnya let's say 20%, 30%, pasti saya akan langsung melakukannya tanpa pikir panjang gitu. Karena begitu melihat historical data, yang terjadi apa ya teman-teman? Yang terjadi adalah pasti semakin meningkat gitu, ya. Dengan apa? Tapi dengan pemilihan jenis instrumen yang baik, bukan yang sembarangan ya. Dengan kita melihat perusahaannya seperti apa, kemudian kita lihat nih jenis investasinya ini bagaimana nih ke depannya, apakah masih menjanjikan secara industri dan lain sebagainya seperti itu. Jadi Warren Buffett aja, eyangnya investasi aja, yang mulai investasi di usia 11 tahun itu mengatakan bahwa sebenarnya 11 tahun sudah terlambat gitu ya. Jadi sebenarnya sedini mungkin akan lebih baik gitu. Tapi sepanjang kita melakukan investasi yang di tempat-tempat yang terbaik gitu ya. Bahkan saat ini saya perhatikan banyak sekali ibu-ibu ya, kalangan ibu-ibu yang sudah melek investasi, mengadakan edukasi kepada anak-anaknya untuk berkenalan dengan yang namanya obligasi, reksadana, seperti itu ya. Sekarang kan udah semakin mudah ya memperoleh bagaimana kita membeli reksadana, bagaimana kita membeli logam mulia, bagaimana kita membeli saham, itu udah semakin mudah ya dengan adanya digitalisasi ini ya. Nah ini Bapak dan Ibu, saya ingin share sebentar nih ya, saya ingin share kuis kecil-kecilan dulu nih. Kalau melihat slide ini, menurut Bapak dan Ibu, yang beneran kaya itu yang A atau yang B, dan yang kelihatan kaya itu yang mana? Jadi yang A itu beneran kaya atau kelihatan kaya, yang B beneran kaya atau kelihatan kaya. Boleh share di chat, kolom chat ya, biar saya bisa lihat nanti responnya seperti apa. Silakan. Bapak dan Ibu coba lihat nih. Ada dua profil. Yang pertama si A itu income-nya 7 juta per bulan. Wih, lumayan ya 7 juta ya. Kemudian yang B itu income-nya 70 juta per bulan. Wah, 10 kali lipat ya. Coba kalau saya ingin tanya ke Bapak Ibu. Ini kolom chat sudah mulai rame nih ya, kita lihat tuh.
siapa yang beneran kaya, siapa yang cuman kelihatan kaya doang gitu ya. Sementara nih si A, walaupun dia 7 juta per bulan income-nya, dia tuh sebenarnya masih punya cicilan ya, kemudian juga dia invest saham. Oke. Biaya pokok dan gaya hidupnya berapa tuh? Coba Bapak dan Ibu teliti dulu. Surplusnya yang masih dia punya ternyata per bulan dia pakai lagi buat nabung. Wah. Buat nabung dana darurat Bapak dan Ibu. Kemudian dia masih punya passive income 3 juta per bulan. Nah, kita lihat B. Wah, B mejeng jadi kaya, kata Bu Fauzia. Bener ya? Oke. Nah, kalau B itu income-nya 10 kali lipat A. Bayangin ya, 70 juta. Sementara A-nya cuma 7 juta. Tapi, kalau kita lihat cicilannya, Bapak dan Ibu lihat nih ya. Cicilannya berapa nih? Coba kita tengok cicilannya si B. Waduh. Oke, ternyata ada cicilan rumah mewah, tapi jarang ditempatin, cicilan 10 tahun, kemudian mobil Eropa buat mejeng sering masuk bengkel, cicilan 5 tahun, itu aja udah 40 juta per bulan, Bapak dan Ibu. Kemudian biaya pokoknya dan gaya hidup yang serba luxurious gitu ya, itu 40 juta per bulan, dan ternyata dari penghasilan yang 70 juta per bulan, ternyata si B masih defisit. Defisit itu artinya apa, Bapak dan Ibu? Masih kurang ya, masih minus gitu ya, sebesar 10 juta per bulan. Apalagi boro-boro mikirin passive income ya, setiap bulan aja defisit. Nah, ternyata benar apa yang dibilang Mbak Fauzia dan teman-teman, ternyata si B hanya kelihatan kaya doang gitu ya. Padahal sebenarnya dari gaji dia yang 70 juta itu sebenarnya dia masih bisa loh investasi 10 kali lipat si A. Tapi yang terjadi kenyataannya apa, teman-teman? Ya, ternyata sebenarnya yang defisit lebih banyak itu si B gitu ya. Passive income-nya dari mana ya itu ya? Passive income-nya itu dari kemampuan si A itu menabung atau investasi. Oke, kata Mas Mo kaya itu nggak penting, yang penting itu terlihat kaya. Bener ya, begitu ya? Oke. Nah, jadi gitu ya teman-teman dan Bapak dan Ibu ya, coba kita apabila kita melihat realitas seperti ini, apakah kita akan langsung berinvestasi? Ternyata pikir-pikir juga gitu ya, apakah benar gitu. Nah, tapi kita lanjutkan lagi slide ini. Terima kasih ya yang udah partisipasi tadi di chat. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya mau menjelaskan bagaimana kita memandang sesuatu itu sebagai suatu perencanaan keuangan. Kalau kita lihat ini kan bangunan apa sih, rumah ya. Kalau kita membuat perencanaan keuangan itu ibaratnya kita lagi bangun rumah, Bapak dan Ibu. Bayangin ya, kita lagi bangun rumah. Berarti kan kita butuh apa aja? Kita butuh denahnya, oke. Kita butuh lokasi tempatnya, oke. Kemudian pada saat, tentu saja modal, ya benar. Modal tentu saja, benar banget. Modal atau DP rumah. Nah, pada saat seseorang membangun sebuah rumah, yang pertama kali dia lakukan pasti membangun fondasinya ya. Nah, sama dengan membuat suatu perencanaan keuangan, kita juga perlu fondasi. Fondasinya itu adalah cash flow yang sehat atau arus kas yang selalu positif, nggak defisit seperti yang si B tadi alamin, dengan emergency fund atau dana darurat yang selalu siap setiap saat pada saat kita memerlukannya ada gitu. Kemudian setelah fondasinya itu sudah tertanam atau sudah terbentuk dengan kuat, maka yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita membuat pilar-pilarnya. Nah, pilar-pilar itu bisa berbentuk proteksi atau kita juga dengan membayar cicilan tepat waktu, tidak ada utang dan lain sebagainya. Itu pilar-pilar yang kita lakukan ya, yang kita bangun. Kemudian setelah pilarnya selesai, maka kita akan melakukan pembangunan atap. Nah, atap itulah investasi, Bapak dan Ibu. Jadi banyak orang berpikir investasi aja dululah, baru nanti urusan kemudian. Jangan dilompat. Karena pada saat Bapak dan Ibu melakukan investasi, tetapi lupa dengan emergency fund atau mengelola cash flow-nya sehingga positif, ujung-ujungnya investasi Bapak dan Ibu akan tergerus karena terpakai
dengan pada saat misalnya Bapak dan Ibu mengalami hal yang darurat, ya. Mau nggak mau investasinya tercairkan gitu. Jadi ini adalah urutannya. Kita membuat fondasinya dulu, membangun pilarnya, kemudian baru kita bangun atapnya, yaitu investasi. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara memulainya gitu ya. Banyak banget saya ditanya, Mbak, oke deh, investasi saat ini lebih penting, oke. Tapi saya mulainya dari mana ya, Mbak? Nah, ini saya berikan 3 langkah mudah untuk memulai investasi ya, Bapak dan Ibu. Pertama, kita punya surplus atau cash flow-nya positif dulu. Kalau seandainya cash flow-nya belum selesai masalahnya, kita nggak bisa melakukan investasi. Kenapa? Karena pasti yang pertama nggak fokus, yang kedua juga ada ancaman bahwa nanti akan terpakai gitu. Jadi cash flow-nya masih tetap berantakan, investasi jalan tapi tanggung gitu ya. Jadi pertama-tama kenali dulu masalah cash flow-nya. Kalau emang ada bocornya di mana. Kalau memang ada yang bisa diperbaiki, perbaiki dulu sampai cash flow-nya kemudian jadi lebih bagus, lebih positif. Kemudian yang kedua, kita tahu tujuannya dulu. Kadang orang banyak sekali berinvestasi di sini gitu ya, misalnya di kripto, di trading, di saham, di reksadana, di obligasi. Tapi tujuannya apa belum ngerti. Yang penting investasi dulu. Nah, itu kadang-kadang jadi membuat sesuatu nggak jelas. Pada saat dia beli saham, tadinya buat investasi, begitu lihat harganya naik, begitu lihat BABP naik ya sampai ARA, atau apa kemarin hari ini BHIT naik sampai ARA, langsung cairin gitu ya kan, langsung cairin tanpa dia mengerti sebenarnya tujuan untuk saya berinvestasi saham itu apa gitu. Nah, kalau kita sudah tahu tujuannya, kita jadi lebih fokus Bapak dan Ibu. Misalnya saya punya tujuan investasi 3, misalnya 3. Yang pertama, saya mau nyiapin dana darurat. Kedua, saya mau nyiapin untuk pendidikan anak. Kemudian pensiun. Oke, dari 3 tujuan ini mana yang lebih prioritas? Misalnya dana darurat dulu, Mbak. Oke, dana darurat. Dana darurat harus kita siapkan dalam jangka waktu berapa lama dan berapa nilainya. Nah, itu dulu yang harus kita perhatikan dan kita ingat gitu ya. Setelah udah ketahuan jumlahnya, oke, dana darurat itu saya harus siapkan 10 atau 9 sampai 10 kali pengeluaran bulanan. Oke, pengeluaran bulanan saya misalnya 10 juta, berarti 10 kali 10 berarti 100 juta harus saya siapkan dalam jangka waktu 5 bulan atau dalam jangka waktu 6 bulan atau setahun ya. Udah ketahuan nilainya, jangka waktunya, dan untuk apa. Nah, setelah itu baru kita lihat nih, jenis investasi yang mana yang tepat untuk tujuan keuangan saya ini. Nah, untuk tujuan keuangan jangka pendek, tentu saja investasi yang tepat adalah yang memang risikonya ringan dan sifatnya lebih liquid, ya kan? Tentu saja misalnya di mana? Misalnya di tabungan berjangka atau di reksadana pasar uang, ya, bisa juga kalau di emas mungkin dalam jangka waktu setahun masih agak rugi ya, karena ada spare untuk dia jual dan beli gitu ya. Tapi yang jelas deposito, tabungan berjangka atau reksadana pasar uang seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi jangan dibalik. Kita tahu dulu tujuannya, baru kita investasi, gitu ya teman-teman ya. Oke. Sekarang step by step-nya sebelum mulai investasi, kita tentukan tujuan keuangan tadi udah ya. Kita kenali profil resiko dulu. Kadang-kadang ada orang yang mengaku profil resikonya moderat atau konservatif, tapi ternyata dia sangat agresif gitu. Dia sangat suka akan tantangan, akan resiko. Jadi kenali dulu profil resiko kita sebenarnya apa. Sebenarnya bisa dinilai dengan cara yang sangat sederhana, misalnya kayak gini. Misalnya pada saat Anda sudah punya saham, begitu lihat harga saham turun, itu jantung Anda gimana tuh? Deg atau santai aja atau malah beli lagi. Nah, itu tuh bisa langsung kita kenali lah karakter kita, karena kan yang kenal diri kita itu kita sendiri gitu ya. Jadi kita kenali dulu profil resikonya. Nah, kemudian setelah kita kenal profil resiko kita yang seperti apa, kita hitung nih modal yang sudah kita punya untuk kita investasikan itu berapa. Kalau kita sudah punya modal dingin istilahnya, bukan modal panas ya. Kalau modal panas itu biasanya dari dapur gitu ya, yang panas-panas ada kompornya. Oh enggak ya. Jadi kalau modal yang nggak dingin itu biasanya uangnya itu
harusnya digunakan untuk belanja atau harusnya digunakan untuk biaya pendidikan anak gitu ya. Kalau modal dingin itu biasanya uang nganggur ya, uang nganggur yang memang kita nggak apa-apain gitu. Memang kita ingin kembang biakan. Nah, kemudian setelah kita punya modal dinginnya berapa, kita pelajari nih investasi yang ingin kita tempatkan itu seperti apa karakternya. Apakah dia punya karakter untuk cocok dengan tujuan jangka panjang atau justru dia sebenarnya sifatnya liquid, Mbak. Jadi untuk investasi di sini saya bisa cairkan kapan aja. Atau justru dia hedging, Mbak, sifatnya. Sifatnya hedging berarti pada saat pasar saham naik, pada saat misalnya pasar saham naik turun, dinamikanya naik turun, volatile banget, si investasi ini justru bisa hedging, Mbak, bisa melindungi investasi kita yang lain gitu. Nah, pelajari karakternya, sebenarnya yang kita pilih yang mana gitu. Kemudian baru kita hitung imbal hasilnya seperti itu. Nah, ini bicara tentang investasi berarti bicara tentang risiko ya. Ini saya buat secara sederhana aja sih, dari mulai risiko yang terendah. Ini sebenarnya bisa diupdate lagi sih, kan sekarang banyak banget ya jenis investasi yang nggak cuman segini ya, banyak banget ya, tambahin lagi aja gitu. Jadi kalau ini adalah penelitian saya pada tahun 2020 nih kalau nggak salah ya. Jadi risiko yang terendah adalah di deposito, kemudian naik lagi ada di obligasi, naik lagi ada di logam mulia, reksadana, saham, properti, bisnis, derivatif. Mungkin sekarang bisa ditambah ya dengan ETF, dengan kripto, dengan apa lagi gitu ya. Dan yang banyak itulah peer-to-peer lending seperti itu. Oke, nah ini risk dan return ya. Kalau ada return yang tinggi berarti ada risiko menanti di situ ya. Berbagai pilihan investasi dengan berbagai tingkat risiko dan imbal hasil. Nah, ini contoh-contohnya aja ya teman-teman ya, supaya nanti juga mungkin di sini juga banyak sekali yang sudah punya jenis investasinya, bahkan yang mungkin Masmu udah mulai punya yang namanya properti bisnis ya Masmu ya. Terus kemudian reksadana udah lengkap tuh ya, dari campuran pendapatan tetap dan sebagainya. Nah, ini contoh aja ya bahwa sebenarnya investasi itu bisa digolong-golongkan dan kita bisa melakukan yang namanya aset alokasi. Nah, mungkin teman-teman ada juga yang sudah familiar juga dengan yang namanya aset alokasi. Jadi kalau kita investasi itu kita tempatkan di beberapa keranjang, jadi jangan ditempatkan di satu keranjang. Itu namanya aset alokasi. Misalnya untuk profil resiko moderat, ya kita bisa bagi menjadi 3. Misalnya satu di aset alokasi yang high risk, kemudian yang kedua medium risk, kemudian yang ketiga adalah low risk. Atau misalnya yang pertama yang mengandung unsur likuiditas dan hedging, kemudian di keranjang yang kedua adalah yang mengandung unsur growth ya atau bertumbuh, nanti investasinya akan terus berkembang. Kemudian yang ketiga adalah yang mengandung unsur stability. Ya, stability itu maksudnya jenis investasinya itu selalu menghasilkan return yang seimbang setiap bulan. Yaitu ada pada deposito misalnya ya, kemudian di obligasi ya. Nah, misalnya kayak gitu. Itu namanya aset alokasi. Nah, berapa persennya itu biasanya kalau saya sebagai perencana keuangan saya akan lihat dulu dan saya akan konsultasi, saya akan ngobrol juga sama sang klien, apakah Anda setuju untuk ditempatkan berapa persen di sini, berapa persen di sini, berapa persen di tempat yang ketiga seperti itu. Jadi biasanya kalau aset alokasi kita tetapkan dulu di depan berapa persennya. Dan itu biasanya nggak akan diganggu-ganggu sampai dia tujuan keuangannya tercapai, ya. Beda dengan rebalancing. Kalau rebalancing begitu melihat ada kondisi ekonomi yang mulai berubah, nanti porsinya itu akan disesuaikan lagi. Itu kalau rebalancing. Nah, ini resiko-resikonya ya, teman-teman ya. Ada resiko volatilitas, kemudian resiko likuiditas, resiko gagal bayar ya untuk reksadana, kemudian resiko penipuan ya, hati-hati ya. Apalagi zaman sekarang banyak sekali yang namanya penipuan. Apalagi di grup Telegram, misalnya teman-teman lagi seneng investasi saham atau aset kripto, tiba-tiba di-invite masuk ke grup Telegram ABCD misalnya gitu dengan misalnya
banyak sekali yang memberikan bukti nih saya untung sekian dalam sehari, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, itu hati-hati ya teman-teman, karena saya sering banget di-invite dan saya langsung, yang saya lakukan adalah langsung report spam aja gitu. Karena itu udah jelas lah, itu usaha untuk kita ditipu ya. Kadang-kadang ada yang dia mengambil nama akun yang memang sudah terkenal ya, sebagai pengelola investasi atau sebagai aplikasi saham gitu. Jadi kasihan juga ya akun yang sudah terkenal itu tercemar namanya dengan para penipu-penipu itu. Nah, ini beberapa resikonya, resiko pasar, resiko penipuan, dan resiko-resiko lainnya. Oke, nah ini kenali investasi yang tepat untuk Anda. Jadi nggak semua investasi cocok, tapi nggak ada salahnya kita juga melakukan diversifikasi. Ya, jadi jangan sampai kalau kita sudah tahu diri kita ini konservatif, kita nggak mau melakukan diversifikasi di beberapa jenis investasi yang risikonya lebih tinggi. Itu akan sangat merugikan. Karena pada saat kita menempatkan seluruh uang kita di pundi yang investasi yang return-nya sangat rendah, kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil lebih tinggi. Gitu. Pada saat kita menempatkan seluruh keuangan kita pada tabungan atau pada jenis investasi yang memang nggak ada return-nya yang sangat signifikan, kita akan rugi waktu, kita akan kehilangan kecurian start gitu ya dengan yang lain karena inflasi akan berjalan terus gitu ya. Oke, ini ada beberapa contohnya ya teman-teman. Ada yang investasinya low risk ya, kemudian ada yang medium resikonya, dan juga ada yang lebih tinggi lagi resikonya. Nah ini biasanya ini adalah survei kecil-kecilan aja sih dari hubungan antara usia dengan investasi yang dipilih ya. Kebanyakan untuk pemula yang usianya masih kurang dari 30 tahun itu jenis investasinya biasanya yang sedang-sedang, kemudian yang rendah itu hanya 10%, nah yang tingginya 75%. Beda dengan mereka yang sudah lebih mapan atau lebih stabil ya. Mereka akan lebih memilih untuk investasi di ini ya, di portofolio atau di investasi yang memang risikonya sedang gitu ya, dan juga risikonya rendah. Nah, ini piramidanya ya teman-teman ya. Ada yang jangka waktunya pendek, menengah, dan panjang. Mungkin juga teman-teman udah tahu lah ya kalau ini ya. Jadi kita lihat, kita golongkan saja berdasarkan jangka waktunya ya. Oke, sekarang saya ingin kembali lagi ke chat teman-teman nih ya. Ini kan kita lihat ya. Ini ada cost of delay, maksudnya ongkos menunda nih saat saya ingin berinvestasi pada misalnya pada jenis investasi yang punya return 5% per tahun di jangka waktu 10 tahun. Kemudian saya menunda setahun, ternyata ini udah dihitungin ya. Tadinya saya mau tanya hasil investasinya selisih berapa gitu. Ternyata ini dihitungin. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Jika saya menunda investasi 1 tahun saja dengan asumsi imbal hasil yang sama setiap tahun, maka saya akan kehilangan uang sebanyak berapa nih? Ya, 158 juta sekian-sekian dikurangi dengan 139 juta. Ternyata lumayan banyak ya. Lumayan banyak ya selisihnya dari saya menunda setahun aja. Di imbal hasil yang hanya 5% aja. Yang setoran awalnya 2 juta dan setoran berkalanya setiap bulan 1 juta. Tuh bayangin. Ya. Jadi kalau kita menunda itu akan rugi. Ya. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung. Beberapa jenis investasi itu sebenarnya ada yang bersifat liquidity atau dia sifatnya lebih mudah cair. Jadi ini sangat tepat untuk tujuan keuangan misalnya yang jangka waktunya lebih pendek dan memang akan kita gunakan dalam jangka waktu pendek ya, dan sifatnya mudah dicairkan, misalnya apa? Dana darurat ya, cocok untuk tujuan keuangan dana darurat. Ini yang sifatnya liquidity atau cepat cair. Contohnya di mana? Di reksadana pasar uang, di tabungan berjangka dan juga deposito.
Ya, karena itu cepat banget cairnya ya. Walaupun memang saham memang cepat cair, tapi kita lihat kan volatile banget kalau saham ya. Bisa jadi hari ini naik, kemudian besoknya langsung drop ya. Itu nggak bisa untuk tujuan keuangan yang memang jangka pendek. Nah, kemudian jenis investasi yang punya sifat stability. Maksudnya, si investasi ini cukup stabil dan cukup rutin memberikan imbal hasil misalnya setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan gitu. Jadi ada imbal hasil yang rutin. Misalnya di obligasi, kemudian juga di deposito. Jadi ada beberapa jenis investasi yang masuk ke beberapa sifat ini gitu ya. Kemudian untuk hedging itu kalau saya cermati sih bisa di logam mulia ya. Karena sifatnya logam mulia itu saat pasar saham turun, logam mulia itu cenderung menguat harganya. Ya, jadi teman-teman kalau punya aset alokasi di beberapa jenis investasi yang punya sifat-sifat seperti ini, nggak usah akan khawatir lagi gitu. Pada saat sahamnya turun, dia sudah punya logam mulia yang untuk melindungi, atau dia sudah punya obligasi yang untuk menghasilkan return setiap bulan. Jadi nggak usah khawatir lagi. Begitu dia memilih jenis investasi yang sifatnya growth atau bertumbuh, dia pasti akan lebih merasa secure karena dia sudah punya kok semua jenis ini saya sudah punya kok dan saling membackup gitu ya. Pada saat dia punya saham di jenis investasi yang sifatnya growth atau dia bertumbuh untuk tujuan keuangan yang lebih panjang, dia nggak akan khawatir lagi karena dia memilih saham yang perusahaannya yang benar-benar bagus, jangan saham yang gorengan seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini gimana caranya smart investing? Seperti yang tadi saya bilang ya, liquidity, stability, hedging, dan growth. Oke, ini saya masuk ke contoh-contohnya ya, teman-teman ya. Ini contoh-contohnya. Contoh-contohnya investasi yang pertama nih, dari yang sifatnya tadi ya, sifatnya adalah liquidity atau lebih mudah dicairkan ya. Contohnya tabungan berjangka nih. Tabungan berjangka itu produk perbankan yang bunganya sedikit lebih tinggi di atas tabungan biasa ya. Kemudian resikonya hampir tidak ada. Ini cocok untuk jenis investasi yang memang mau langsung dicairkan ya. Kemudian deposito. Deposito ini keunikannya itu adalah dia sebenarnya bisa digunakan untuk sebagai agunan ya, sebagai agunan. Kemudian dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, kecuali jika jumlahnya di atas 2 miliar. Jadi kalau deposito jangan banyak-banyak, 2 miliar aja gitu. Jadi jangan sampai di atas 2 miliar, karena nggak dijamin LPS. Kemudian, jika memilih deposito untuk dana darurat, pilih yang jangka waktunya pendek. Karena pada saat Anda memilih deposito yang jangka waktunya setahun atau lebih dari setahun, bisa jadi ada biaya pada saat Anda cairkan nanti ya. Nah, deposito itu ada minimal setoran, beda banget dengan reksadana atau saham. Kalau reksadana saham mau mulai dari 100.000, mulai dari 10.000 bahkan sekarang udah bisa ya gitu. Kalau deposito ini umumnya masih ada yang namanya minimal setoran ya. Entah 1 juta, 2 juta, atau 5 juta gitu ya. Tergantung dengan kebijakan perbankannya seperti apa. Nah, dia sifatnya liquid dan punya imbal hasil yang stabil. Ini ya, dapat dijadikan jaminan pinjaman ke bank. Nah, kalau reksadana ini lebih, kalau saya lihatnya sih lebih variatif ya ketimbang deposito, karena di dalam unsur reksadana itu kan ada unsur obligasinya, kalau di reksadana pendapatan tetap, kemudian ada unsur sahamnya di situ kalau di reksadana saham, atau di reksadana pasar uang ada unsur falasnya gitu ya. Jadi reksadana itu kalau menurut saya lebih variatif. Untuk pemula, saya sih lebih suka memilihkan reksadana ketimbang saya pilihin saham, atau saya pilihkan misalnya jenis-jenis investasi yang lain, misalnya peer-to-peer lending atau yang lain. Karena reksadana itu yang pertama dikelola oleh manajer investasi. Kalau kita memilih manajer investasi yang benar-benar baik dan amanah, kita nggak usah khawatir gitu loh. Pada saat pasar misalnya lagi terpuruk, kita pilih aja jenis reksadana yang memang lagi diskon gitu. Jadi nggak usah khawatir karena ada manajer investasi yang
kita pilih sudah amanah gitu ya. Jadi ini adalah sebuah wadah dan pola pengumpulan dana dari beberapa investor. Jadi investornya banyak, digabungkan dalam satu wadah atau satu perusahaan manajer investasi. Nah, para investor itu berinvestasilah di beberapa instrumen. Jadi istilahnya kita lebih murah ya mendapatkan sesuatunya itu. Jadi ketimbang kita beli sendiri, kita lebih mudah untuk membeli dari reksadana. Oke, reksadana kan banyak jenisnya ya. Kalau reksadana pasar uang itu biasanya penempatannya 100% pada deposito, sertifikat Bank Indonesia, dan juga sukuk dan obligasi. Ini sebenarnya punya resiko kalau kita lihat dan kita bandingkan dengan tabungan yang tadi ya, jelas lebih ada resikonya. Tapi resikonya cukup rendah ketimbang reksadana obligasi dan reksadana pasar uang dan reksadana saham ya. Dan seluruh reksadana apapun itu, entah itu pasar uang, saham, pendapatan tetap, tidak dikenakan pajak. Kenapa? Karena unsur pajak dan unsur biayanya sudah termasuk ke dalam nilai aktif NAV-nya ya, NAV-nya. Nah, ini reksadana pendapatan tetap biasanya pendapatannya itu 80% pada efek yang bersifat hutang. Misalnya obligasi, ORI, sukuk, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dia punya resiko lebih tinggi daripada reksadana pasar uang, dan juga imbal hasilnya lebih volatile, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat dan cermati, biasanya risikonya itu bertahap ya, dari mulai reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, kemudian reksadana saham. Nah, ini reksadana saham, biasanya penempatannya 80% pada efek yang bersifat ekuitas atau saham gitu ya. Ini cenderung saya anjurkan untuk untuk tujuan keuangan yang cukup panjang ya. Nah, ini obligasi ini bedanya dengan reksadana. Kalau obligasi ini kan sebenarnya surat utang negara. Jadi negara ini berhutang pada kita dan kita ngutangin negara berupa pernyataan utang gitu ya. Jadi nanti negara akan membayar pokok utang. Nah, selain negara, obligasi juga diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan gitu ya. Kemudian dia istimewanya itu dapat dijaminkan sebagai agunan. Yang saya perhatikan di pasar investasi saat ini, obligasi ini cukup banyak peminatnya, bahkan lebih banyak peminatnya dari saham. Bahkan kalau dihitung secara nilainya itu berlipat-lipat, bahkan lebih banyak sekali gitu ketimbang dengan peminat saham. Ini aman karena dijamin oleh Undang-Undang tahun 2002 nomor 24. Oke. Nah, ini obligasi ya. Obligasi adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh lembaga. Nah, bunganya lebih tinggi ya. Bunganya lebih tinggi, kemudian sudah ditentukan dan tingkat keamanannya juga cukup tinggi. Nah, ini favoritnya emak-emak biasanya. Kalau saya ditanya, biasanya investasinya logam mulia gitu ya. Logam mulia kenapa? Karena pertama, logam mulia itu bisa dipegang. Biasanya emak lebih suka dipegang-pegang gitu ya, enggak ya? Enggak. Jadi sebenarnya logam mulia itu kenapa mereka sangat diminati dari zaman dulu? Mungkin karena fisiknya itu menarik pertama, kemudian bisa digunakan kalau memang perhiasan, dan juga pada saat dijual nggak terlalu rugi-rugi amat ketimbang dia menjual saham atau reksadana saham gitu ya. Nah, sekarang membeli emas itu sudah jauh lebih mudah ketimbang zaman dulu. Pada saat saya dulu awal kerja, saya investasi pertama itu logam mulia. Saya masih ingat betapa sulitnya saya memperoleh logam mulia karena saya harus pesan dulu ke orang yang jualan logam mulia itu, kemudian saya nunggu dia di kantor saya, begitu dia datang baru saya bisa beli. Sekarang tinggal install aplikasi, kita mau beli logam mulia nyicil pun bisa. 10.000 per hari pun bisa gitu ya. Kalau kita memang pilih yang emas digital. Jadi bersyukur banget investor zaman sekarang mau investasi saham, logam mulia, reksadana itu sudah difasilitasi dengan baik dengan tenaga digital gitu ya. Jadi itulah keuntungannya investor zaman sekarang ketimbang investor zaman dulu.
Kalau investor zaman dulu masih banyak pengorbanannya ya. Ini bedanya ya, emas fisik dengan emas digital. Kalau emas fisik kita bisa pegang fisiknya, kita bisa lihat bentuknya, ada desain-desainnya, tapi emas digital itu nggak ada desainnya. Kalau kita mau cetak, itu akan ada biayanya. Kemudian, tapi bedanya emas digital itu lebih aman, karena nggak akan terancam untuk dicuri kan, karena kita punya di saldo emasnya gitu ya, dan nggak akan repot cari tempat menyimpannya di mana. Gitu. Oke, ini prosesnya sekarang sangat mudah. Kemudian hati-hati emas palsu dan hati-hati kalau ada beberapa jenis investasi yang mungkin menawarkan emas tapi kemudian jadinya kok investasinya bodong gitu. Jadi hati-hati ya, membeli emas pun harus pilih tempatnya di mana yang lebih amanah ya. Kita pilih aja yang jelas-jelas aja, misalnya di Antam atau di tempat yang memang sudah resmi gitu ya. Jangan sampai kita tertipu dengan banyak sekali jenis investasi bodong berkedok emas gitu ya. Nah, ini kemudian forex ya. Forex adalah sebenarnya perdagangan perdagangan untuk mata uang asing ya. Biasanya sih trader trading forex ini biasanya jual di harga tinggi, kemudian dia beli lagi di harga rendah, kemudian dia mengikuti yang namanya analisa teknikal gitu. Jadi pada saat lihat analisa teknikal, candlestick-nya udah menunjukkan pola apa nih gitu ya. Nah, baru dia lihat momentumnya, baru dia lakukan yang namanya trading ya. Kalau teman-teman mau memulai ini mungkin mulai sedikit-sedikit aja, tapi saya nggak sarankan untuk menempatkan semuanya pada investasi jenis ini karena banyak risikonya. Oke, ini saham ya. Saham, pertanyaannya apakah saham merupakan investasi yang return-nya terbaik? Enggak juga. Ada banyak saham yang enggak bagus performanya kalau kita lihat 10 tahun, 15 tahun ke belakang. Jadi yang Anda lakukan adalah apa? Memilih perusahaannya gitu. Pada saat kita disodorkan aset kripto, kita tuh nggak bisa lihat bagaimana perusahaannya, kita nggak bisa lihat sebenarnya ini kita nggak bisa samakan dengan saham ya, karena saham itu punya underlying aset, saham itu punya perusahaan, terus kemudian dia ada laporan keuangannya ya, kemudian dia juga untuk saham-saham perusahaan yang bagus dia bagikan dividen setiap tahun bahkan ya, dan juga nilainya pasti meningkat. Jika kita samakan dengan aset kripto itu nggak akan sama, karena aset kripto itu kan sebenarnya komoditas ya. Ya, aset kripto itu kan sebenarnya sesuatu koin atau suatu jenis yang diperdagangkan ya. Bisa jadi seseorang yang mengeluarkan aset kripto itu dia mengeluarkan dengan banyak sehingga pada saat di pasar sudah memenuhi pasar, harganya pasti nggak akan mahal lagi gitu ya. Kalau saham, sepanjang perusahaannya itu bertumbuh, kita akan bisa lihat kok ininya hasilnya dan kita bisa lihat harga sahamnya pasti akan meningkat gitu ya. Mungkin ada beberapa saham yang perusahaannya bagus saat ini lagi di bawah harganya karena mungkin minat si investor nggak di situ. Mungkin investor lagi berminatnya di saham yang go digital, tapi sepanjang perusahaan itu jelas usahanya, underlying-nya asetnya ada, utangnya tidak terlalu banyak, cash flow-nya oke, profit-nya oke, itu adalah saat yang tepat untuk kita investasi saham di perusahaan itu. Ya, jadilah pilih menjadi investor saham juga harus cerdas juga, jangan ikut-ikutan. Oke, ini saham ya. Jadi kalau saham itu kita lihat juga ada jenisnya berbagai macam ya, ada yang common stock, ada yang preferred stock. Kita mau pilih yang mana nih? Kalau common stock itu biasanya kita investor dapat klaim pada semua penghasilannya, tapi kalau preferred stock biasanya dia gabungan antara obligasi dengan common stock ya. Bedanya kalau si pemegang preferred stock itu biasanya dia dividennya itu sudah ditetapkan, jadi nggak usah khawatir. Kalau si common stock ini biasanya dividennya bisa kadang-kadang dapatnya juga nggak tetap setiap tahun.
Nah, ini jenis investasi yang lain ya, ada yang namanya ETF ya. ETF itu adalah exchange trade fund, jadi gabungan antara dari reksadana terbuka dengan saham ya. Kalau teman-teman mau coba-coba ETF ini nggak apa-apa juga sih. Saya kemarin lihat juga ETF ini ada di aplikasi Ajaib kalau nggak salah. Saya juga belum terlalu ngulik terlalu banyak tentang ETF, tapi kayaknya saya pengen coba juga nih ETF sebenarnya gimana sih. Jadi dia tuh sebenarnya dia pembeliannya dilakukan di bursa, tapi bukan melalui manajer investasi gitu ya. Jadi investor dapat mengalokasikan dana pada sekumpulan portofolio efek yang terdapat pada satu indeks ya. Jadi ETF ini cenderung tidak liquid ketimbang saham. Jadi saham lebih liquid, ETF ini bisa jadi kalau nggak ada yang beli, yang nggak bisa jual gitu. Nah, ini jenis investasi yang lain ya, teman-teman ya, peer-to-peer lending. Kabarnya peer-to-peer lending ini banyak sekali diminati karena apa? Karena si investor merasa dengan dia berinvestasi pada peer-to-peer lending, dia membantu UMKM untuk bertumbuh gitu. Jadi si investor ini meminjamkan uang kepada UMKM. Nah, peer-to-peer lending company ini ada di tengah-tengahnya, teman-teman. Ya, jadi nanti pada saat kita investasi, misalnya berapa juta gitu ya ke UMKM A misalnya, nanti kita akan dapat return atau imbal hasil. Kadang-kadang orang yang orang yang berpikiran untuk lebih ke syariah kadang-kadang mikir lagi nih ini sebenarnya imbal hasilnya apa gitu. Jadi memilih lebih baik dia langsung aja ke bisnisnya daripada peer to peer gitu. Tapi ini patut dicoba juga sih untuk peer to peer ini. Nah, ini properti ya, investasi yang paling populer. Kemudian juga ini kita juga harus hati-hati ya dengan investasi bodong. Jangan sampai kita tertipu. Nah, ini ada beberapa kasus investasi bodong ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat jumlahnya lumayan cukup besar ya. Jadi kita juga harus teliti juga. Sebenarnya ini simulasi aja sih. Simulasi aja untuk investasi. Nah, kita lihat ya. Saat seseorang punya penghasilan 10 juta, dia berinvestasi 2,5 juta per bulan, nanti pada saat 5 tahun dia akan mencapai suatu nilai. Jika nilai itu dibelikan lagi aset aktif, dan aset aktifnya itu menghasilkan, misalnya dia beli kios, kemudian dari kios itu dia bisa menyewakan dan punya uang sewa ya untuk bisa diinvestasikannya lagi. Nah, kira-kira yang dihasilkan selama 10 tahun ke depan jadi berapa? Jadi dari yang awalnya 2,5 juta per bulan, kemudian dikumpulin dapat kios seharga 170 juta, kemudian dia sewain lagi kiosnya sehingga dapat hasil sewanya 1 juta, ditambahkan lagi ke situ, maka yang akan dia peroleh adalah sekian, teman-teman. Setoran awal, misal setoran awal 5 juta, setoran berkalanya jadi 3,5 juta ya. Dari imbal hasil yang 10% dalam jangka waktu 10 tahun, maka yang dihasilkan adalah berapa, teman-teman? 447 juta sekian. Itu ya. Itu adalah yang diperoleh nanti pada saat dia investasi. Nah, kalau kita investasi, lihat juga ya efek pajaknya itu berapa banyak nih. Kadang-kadang teman-teman kadang-kadang lupa ya efek pajak di investasi itu. Kalau kita lihat di sini ya, tanah dan bangunan ada punya efek pajaknya yang lumayan ya, 5-10%. Kemudian saham ada 0,1% dari nilai transaksi. Deposito, tabungan, dan diskonto atau obligasi dia ada di 20% sampai 15% ya final, dan reksadana 0%. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan ya. Kita investasi yang terbaik itu yang mana yang efek pajak atau biayanya lebih rendah. Nah, ini tips terakhir dari saya. Kalau Anda perhatikan ini membentuk kata cerdas ya. Yang pertama cek kondisi keuangan, expense-nya dikendalikan, jangan lupa ya belanja jangan berlebihan. Untuk apa? Untuk rutin investasi, kemudian kita juga lihat nih apakah hutang dan dana darurat sudah aman. Kemudian jangan lupa lakukan aset alokasi yang tadi saya bilang ya, tempatkan di beberapa pundi-pundi, jangan sampai seluruhnya di satu pundi pada saat nanti investasinya jeblok, kita nggak punya investasi yang lain untuk melindunginya. Kemudian strengthen your financial habit ya. Oke, yang terakhir dari saya, ini ya teman-teman, yuk investasi karena investasi yang terbaik adalah yang dilakukan
hari ini. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini saja materinya. Nanti kita akan lanjutkan. Kalau masih ada waktu, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan saya kembalikan lagi ke pembawa acaranya. Siapa? Mbak Putri ya? Ibu. Silakan, Mbak Putri. Siap, Bu. Ya. Izin untuk Bapak Ibu yang mau tanya secara langsung, bisa raise hand. Silakan. Silakan. Saya lihat kolom chat juga nih. Kita silakan mendahulukan yang raise hand ya. Ya. Dipersilakan Bapak Ibu. Sepertinya masih malu-malu Ibu. Oke, nggak apa-apa. Baik, saya coba bacakan satu pertanyaan ya Bu, sambil menunggu teman-teman yang ingin raise hand. Mungkin kita ke pertanyaan dari Kakak Hesron kami gitu. Izin bertanya Ibu, berapa persen dari gaji sebaiknya kita investasikan setiap bulan? Dan jenis investasi apa yang menguntungkan sekarang ya Bu? Terima kasih. Oke. Berapa persen? Kalau saya ditanya seperti ini, biasanya saya tanya balik. Saya tanya balik, penghasilannya berapa? Gitu. Kemudian, apakah cash flow-nya setiap bulan sudah positif atau masih defisit? Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah dana darurat sudah tercukupi? Apakah utang sudah aman? Nah, begitu pertanyaannya sudah terjawab tuh, baru saya nanti akan lanjut ke pembagian persentasenya. Jika dana darurat sudah tercukupi, jika utang sudah beres, kemudian cash flow-nya sudah aman, artinya aman positif ya setiap bulan, maka saya akan membaginya menjadi 3. Yang pertama untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, yang kedua untuk investasi, dan yang ketiga untuk cicilan. Nah, biasanya untuk kebutuhan sehari-hari itu 50% sampai 55% lah. Nah, kemudian cicilan itu bisa di 20 sampai 30 gitu ya, tergantung orangnya, tergantung cicilannya berapa banyak dan juga maksimal kan 30 ya. Dan juga cash flow-nya seperti apa. Nah, terakhir adalah investasi. Biasanya range-nya itu yang teraman adalah 10 sampai 15%. Bahkan ada nggak sedikit orang yang punya kemampuan untuk berinvestasi lebih dari 25%. Banyak sekali yang punya kemampuan itu. Tapi kan kemampuan setiap orang pasti berbeda-beda. Jadi saya batasin nih. Saya batasin di 10 sampai 20%. Nah, investasinya di mana? Balik lagi ke paparan saya yang tadi ya. Kalau sebelum investasi kita lihat dulu tujuan keuangannya untuk apa gitu. Kalau ditanya yang terbaik investasi saat ini apa? Pilihannya banyak sekali dan pada saat teknologi digital membantu kita untuk berinvestasi, kita jadi lebih mudah. Nah, begitu teman-teman tahu tujuannya, misalnya tujuan keuangannya adalah untuk pensiun. Itu kan artinya kalau usia Anda saat ini, let's say 40 tahun, pensiun di usia 60 tahun berarti kan masih 20 tahun lagi. Ya, itu tergolong masih panjang. Maka jenis investasi yang paling tepat adalah yang punya sifat growing atau punya sifat bertumbuh, ya jenis investasi yang memang untuk jangka waktu panjang, misalnya reksadana saham atau di properti atau di bisnis atau di saham gitu. Jadi kalau ditanya investasi apa yang tepat saat ini yang cocok dengan tujuan keuangan Anda saat ini gitu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Siap Ibu. Jadi memang rata-rata pertanyaannya, iya, apa investasi yang baik untuk saya yang nggak lakukan nih? Iya. Betul. Jadi memang harus dikembalikan ke tujuan investasi, Bu. Ini untuk apa kita mau nyimpan duit untuk apa nih ke depannya? Baru kita bisa menentukan metode investasi yang tepat. Betul. Siap. Mungkin masih terbuka kesempatan untuk bertanya live. Dipersilakan untuk Bapak Ibu Sobat ATE yang mau tanya secara live, mumpung ada pakarnya, dipersilakan.
Oke, mungkin masih mikir-mikir Bu, mau nanya apa gitu kan, banyak pertanyaan. Oh ini ada satu dari Mbak Selviana, silakan Mbak Ya, Selvi. silakan Mbak Selviana. Baik, terima kasih Ibu kesempatan untuk pertanyaannya. Mohon maaf saya nggak open kamera ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, baik tadi kan saya mau tanya 3 pertanyaan nih Bu. Ya. Wah, banyak ya. Oke, nggak apa-apa, silakan. Tadi Ibu bahas tentang reksadana. Reksadana yang dibahas tadi kan ada pasar uang, pendapatan tetap atau obligasi sama saham. Nah, saya mau tanya tentang pendapatan tetap. Ibu, kalau reksadana pasar uang itu juga saya udah pakai karena untuk sebagai dana darurat saya itu simpannya memang di pasar uang. Ya. Tapi kalau di pasar uang itu kan nggak ada minimum holding ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita butuh itu bisa kita cairkan dengan segera. Nah, kalau pendapatan tetap ini gimana Bu ya? Apakah mereka ada minimum holding period atau jangka waktu berapa dulu yang harus bisa kita simpan baru bisa kita cairkan. Ya. Nah, yang kedua, untuk saham itu sendiri, Ibu, kalau misalnya kita melakukan investasi saham dengan cara dollar cost averaging atau kita menabungnya secara per bulan, itu kan memang akan mengurangi margin of safety kita, Ibu. Lebih baik kita melakukan penabungan secara rutin setiap bulannya dengan emiten yang sama, atau kita lebih baik langsung investasi secara keseluruhan di harga yang rendah dan kita tinggal aja itu seperti itu yang kedua. Dan yang ketiga untuk obligasi retail Indonesia itu sendiri kan udah banyak nih Bu, karena memang lebih menjanjikan untuk rate-nya dibanding dengan deposito. Kalau untuk dengan saving bond retail itu bagaimana ya Bu ya? Apakah lebih baik dibanding ORI atau mending SBR yang kita pilih? Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya mantep banget nih. Borong ini kayaknya ya. Borong pertanyaannya. Pertama, reksadana pendapatan tetap ya. Kemudian yang kedua saham dollar cost averaging. Oke. Terus yang ketiga adalah obligasi ya. Obligasi saya catat dulu ya. Tadi banyak banget. Yang ketiga SBR apa tadi kalau nggak salah. Iya, yang ketiga dengan SBR, Bu. SBR gitu ya. Saving bond retail. Oke. Kalau reksadana pendapatan tetap, setahu saya itu nggak ada holding periodnya, Mbak. Jadi beda dengan obligasi. Kalau obligasi kan kita seperti ada kontrak berapa tahun atau berapa tahun gitu ya. Kalau si reksadana pendapatan tetap pada saat Anda mau cairkan nggak apa-apa, nggak ada holding periodnya. Oke, itu bedanya. Itu bedanya kita invest di reksadana pendapatan tetap dengan di obligasi. Nah, yang kedua, saham. Ini sebaiknya dollar cost averaging atau lump sum gitu ya. Nah, saya dengan suami saya pernah melakukan penelitian kalau pasar saham lagi bullish atau pasar saham itu lagi trennya naik, yang kita lakukan adalah lump sum, Mbak. Lump sum pada saat harga di bawah. Itu pasti akan lebih menguntungkan ketimbang kita dollar cost averaging. Tapi pada saat pasar saham sedang bearish atau trennya sedang turun, yang terbaik adalah kita melakukan dollar cost averaging, karena pada saat harganya dari titik yang sini misalnya, kemudian dia turun lagi, itu kan semakin ke bawah dollar cost averaging kita semakin kita tambah. Nah, itu kita akan mendapatkan potensi harga terbaik. Ya. Oke, itu yang pertanyaan kedua saya sudah jawab. Kemudian yang ketiga, pilihannya obligasi retail atau saving bond retail atau SBR. Sebenarnya dua-duanya sama, bedanya kalau si ORI ini adalah biasanya lebih banyak diminati gitu daripada SBR ini. Dan SBR ini kalau saya perhatikan lebih jarang keluar ketimbang dengan ORI gitu. Jadi lebih familiar ORI, tapi SBR juga patut dicermati. Kenapa? Karena si SBR ini dia punya keistimewaan sendiri. Ya, perbedaannya antara si ORI dengan SBR gitu ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Mbak Selvi udah jelas atau masih perlu sesi privat? Mana nih? Mbak Selvi-nya mana? Tadi udah resen. Iya, ada, Mbak. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya SBR itu lebih baik kita maksudnya gimana, Mbak ya? Kalau investasi SBR itu kan itu ratingnya sama-sama dengan ORI atau enggak, Mbak ya? Karena kalau ORI saat ini kalau nggak salah itu 5% kalau nggak salah. Biasanya kita lihat perbedaannya bisa kita kategorikan ke dalam beberapa kategori nih. Pada jangka waktu
ya bedanya kalau si SBR ini jangka waktunya umumnya 2 tahun. Tapi ORI biasanya lebih panjang nih Mbak durasinya daripada SBR. Terus kemudian si SBR ini punya yang namanya Facilitas of Early Redemption. Maksudnya apa nih? Early Redemption itu maksudnya fasilitas yang memungkinkan seseorang untuk menerima sebagian pelunasan pokok sebelum jatuh tempo. Dan kuponnya itu sendiri, kalau si ORI, dia punya besaran yang tidak berubah atau fixed rate. Jadi kuponnya itu nggak berubah-ubah, tapi si SBR ini, Mbak, dia lebih cenderung floating. Rate-nya bisa berubah. Misalnya 5%, kemudian jadi 5, sekian, kemudian berubah lagi, jadi lebih floating. Kalau si ORI ini lebih fix, jadi lebih cenderung lebih apa ya namanya, fix gitulah ya, lebih apa ya namanya ya, tetap ya, oke, tetap gitu. Jadi kalau itu bedanya. Kemudian diperdagangkannya di mana? Kalau si ORI ini diperdagangkan di pasar sekunder, maksudnya investor dapat menjual kepemilikan ORI kepada investor lain di pasar sekunder. Ya, kalau si SBR ini setahu saya nggak bisa diperdagangkan di pasar sekunder, itu bedanya. Kemudian kalau di ORI, investor dapat memperoleh keuntungan atau capital gain apabila harganya naik. Tapi kalau dia misalnya mengalami kerugian ya, juga dia risiko ini dapat dihindari. Jadi maksudnya kalau si ORI ini pada saat harganya naik turun, si investor itu dapat menjual atau membelinya kembali gitu. Itu sih yang saya cermati, itu sih. Oke, makasih Mbak. Sama-sama, iya sama-sama Mbak. Siap Mbak Selvi, udah cukup jelas ya. Kalau misalnya nggak jelas bisa intip Instagramnya Bu Erlina, langsung konsul di situ ya pokoknya. Iya. Ya, terima kasih Mbak Selvi. Kemudian saya lihat ada yang raise hand lagi. Ada Pak Zaipan. Pak Zaipan, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Putri. Ya. Izin Bu Erlina nanya. Ya, silakan Pak Zaipan. Terkait dengan investasi, khususnya emas saya lihat tadi, untuk emas itu masuk di menengah ya Bu ya? Ya. Artinya tidak lebih dari 5 tahun ya Bu? Ya. Nah, artinya saya ingin tanyakan, apakah nanti seandainya nih Bu ya, karena kita menginvestasi emas setiap bulannya misalnya 1 gram, nah, apabila dalam waktu 5 tahun, karena saya lihat kondisi emas ini naik turunnya cepat sekali Bu. Dalam waktu setahun itu misalnya 800, tiba-tiba 900, besok lagi balik lagi ke 800. Nah, pertanyaannya, untuk emas ini, apakah ini hanya batas maksimal 5 tahun yang kita lihat, atau kalau sudah lebih dari 5 tahun, lebih baik kita stop atau seperti apa? Bahasanya seperti itu, Bu. Ya. Menurut Ibu. Masih Bu. Oke. Moderate itu maksudnya bukan tidak terbatas pada 5 tahunnya. Maksud saya adalah risikonya itu moderat gitu. Jadi untuk emas, kalau menurut pengalaman saya yang sudah saya lakukan ya di emas ya, biasanya dia cenderung tidak terlalu naiknya naik, tapi cukup landai. Tapi kalau saya perhatikan, jika compare to saham ya, dia memiliki pola yang cenderung berkebalikan gitu. Jadi pada saat Anda sudah melakukan aset alokasi, nggak ada salahnya Anda memilih beberapa jenis investasi yang bisa saling melindungi ya. Salah satunya misalnya punya saham, tapi di sisi lain Anda punya emas. Jadi pada saat pasar sahamnya turun, harga emasnya justru naik. Nah, yang tadi Pak Zaipan perhatikan mungkin adalah pada saat kondisi ekonomi itu sedang tidak stabil ya. Begitu harga saham, begitu pas awal-awal pandemi harga saham turun, kok emas langsung naik gitu. Itu kan artinya permintaan untuk investor membeli emas itu cukup banyak ketimbang yang membeli saham. Sehingga pasar saham ditinggalkan, harganya merosot turun, tetapi harga emas naik tinggi. Nah, pada saat setahun berjalan, mungkin ekonomi sudah cukup membaik,
kemudian investor saham sudah mulai masuk lagi ke saham, harga emas justru melandai, ya kan? Ya kan, cenderung begitu kan. Nah, bagaimana investor yang cerdas memperhatikan hal ini, dia pasti akan lihat polanya. Begitu dia ada yang turun, ada yang naik, oh ada kesempatan di situ, ada peluang di situ gitu ya. Jadi pasti investor akan memilih dia punya dua jenis instrumen yang sangat berbeda ini. Kenapa? Untuk melindungi dia saat si harga saham turun, dia masih punya emas. Saat harga emasnya naik, dia masih punya saham gitu. Jadi saling melindungi, saling menutupi. Gitu, Mas. Ya, makasih Bu. Artinya kita tetap harus ada backup saham juga itu seperti itu. Jangan di satu investasi saja ya. Betul. Oke. Aset Makasih, Bu. alokasi itu penting, Mas. Ya, terima kasih Pak Zaifan. Mungkin kalau ada pepatah yang sering dengar itu jangan taruh di satu keranjang gitu, Mbak ya. Betul. Harus diversifikasi. Kemudian izin mungkin belum ada yang raise hand, mungkin kita beralih ke chat ya Bu. Oke, ada yang bertanya anonim, kebetulan apakah mengikuti arisan atau trading bisa termasuk investasi jangka panjang? Mungkin bisa dijelaskan. Arisan atau trading? Ada dua hal yang berbeda nih, arisan sama trading. Yang mana? Mungkin ke arisan dulu, Bu. Oke, arisan. Arisan bukan investasi, karena arisan itu adalah mengumpulkan uang, kemudian tidak ada capital gain-nya, dan tidak ada return, tidak ada imbal hasilnya, dan tidak ada rutin yang return-nya atau return yang rutin yang tadi saya bilang. Kan sebenarnya untuk investasi itu punya beberapa unsur ya. Yang pertama capital gain, kemudian ada return yang rutin. Kalau arisan itu bukan investasi. Kemudian apa tadi? Trading, Bu. Trading ini maksudnya gimana tadi? Sorry. Apakah trading bisa termasuk investasi jangka panjang? Oke, kalau trading itu saya lebih cenderung mengatakan itu spekulasi ya. Tergantung nih tradingnya seperti apa, dan juga kita lihat juga sih barang yang ditradingkan itu apa. Siap, investasi mungkin resikonya lebih tinggi ketimbang yang lain. Bisa dibilang investasi. Siap. Ibu mungkin izin lanjut. Tadi kan Ibu sering menyinggung reksadana Bu ya untuk pemula. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rahmahiola. Kriteria apa saja yang dapat dijadikan acuan untuk melihat reksadana itu bagus untuk jadi pilihan Bu? Oke. Reksadananya kita tentukan jenisnya dulu ya. Saya nggak bisa bilang ini bagus karena apa gitu. Jadi kalau Anda memilih reksadana untuk tujuan tertentu, Anda pilih berdasarkan tujuannya dulu pertama ya. Kalau misalnya tujuannya untuk jangka pendek, misalnya dana darurat, Anda pasti akan memilih reksadana pasar uang. Nah, kriterianya apa yang reksadana itu terbaik? Pertama, tinggal kita bisa search aja. Kalau Anda punya aplikasi, misalnya aplikasi, ini saya kasih contoh apa ya? Aplikasi yang saya punya aja ya. Ini saya nggak jualan nggak jualan produknya di sini. Misalnya saya punya di aplikasi A, di situ pasti akan terlihat top 5 atau top 10 reksadana pasar uang. Dan saya dari 5 top yang itu, yang ada di misalnya di aplikasi itu, nanti kita pilih lagi mana yang AUM-nya besar, perusahaannya, kemudian perusahaannya itu amanah, dan juga kita lihat bagaimana corporate culture-nya seperti apa, dan juga lihat pemilihan di investasinya itu, di portofolionya itu apa aja. Sepanjang pemilihannya baik, perusahaannya baik, kemudian AUM-nya itu kelolaannya juga lumayan besar, saya yakin sih pasti reksadana itu cukup baik lah. Gitu. Timbang kita pilih yang perusahaannya belum terlalu terkenal, kemudian dia return-nya menjanjikan return yang sangat tinggi gitu, atau AUM-nya nggak terlalu banyak. Jadi bisa dilihat dari 3 itu ya.
kelolaan, dana kelolaan atau AUM, kemudian lihat juga manajer investasinya, perusahaannya seperti apa, dan juga lihat portofolio yang ada di dalam reksadana itu bagaimana nih, ya jenisnya apa aja. Itu aja sih 3 hal yang bisa dicermati. Ya, terima kasih Bu jawabannya. Belum ada yang raise hand kembali, mungkin kita karena masih ada waktu kita lanjut ke chat. Dari Bapak Aris Pasek. Izin bertanya Ibu, misal kita ingin berinvestasi tapi modal tidak cukup dan akhirnya memutuskan untuk melakukan pinjaman. Dan kemudian berapa presentasi ukuran atau tingkat investasi yang harus kita lakukan tanpa mengurangi kebutuhan sehari-hari? Jadi ini maksudnya nantang, Bu. Maksudnya mau investasi tapi mau minjem gitu ya? Iya gitu Bu. Oke. Saya tidak menyarankan untuk investasi dengan uang pinjaman. Kenapa? Karena pertama pinjaman itu kan harus dikembalikan, ya, dan nanti ada faktor bunganya. Kemudian investasi dengan uang pinjaman itu membuat kita tidak tenang, ya. Kemudian juga akan mengganggu cash flow. Jadi kalau Anda mau berinvestasi, beresin dulu utang justru, jangan utang untuk investasi, jangan dibalik. Jadi saya nggak menyarankan untuk berhutang. Tapi jika terpaksa berapa persen, saya juga tidak bisa menyarankan. Kalau hutang untuk aset, untuk pembelian aset ya, atau utang untuk aset yang produktif, itu bisa di kisaran sampai 20%, 20-30% dari total penghasilan Anda. Tapi untuk melakukan investasi dengan berhutang, sebaiknya jangan. Sebaiknya beresin dulu hutangnya, beresin dulu dana daruratnya, baru mulai investasi. Siap, berarti jangan pakai uang panas Bu ya untuk investasi. Cukup uang dingin saja. Kalau panas nanti nggak bisa belanja Ibu di rumah. Oke, mungkin karena belum ada yang raise lagi, saya ke chat lagi. Silakan. Dari Bu Marisa Aprianti. Bagaimana pandangan Mbak Erlina mengenai asuransi berbasis investasi? Mungkin kayak unit link Bu ya. Mungkin bisa dijawab. Oke, kalau unit link, saya juga punya unit link kok, nggak masalah. Gitu. Sepanjang kita tahu ya, kita beli unit link untuk apa. Kemudian kalau seandainya Anda membeli unit link, tapi yang Anda butuhkan adalah asuransi jiwa, itu kan namanya Anda membeli sesuatu yang 2 paket sekaligus gitu ya. Kalau Anda memang yang butuhnya asuransi jiwa ya, belinya asuransi jiwa murni aja. Kalau Anda memang butuhnya adalah investasi untuk long term ya, pilih investasi long term aja. Tapi kalau Anda pengen punya dua-duanya, nggak ada salahnya juga gitu. Tapi begitu Anda memilih sesuatu kan pasti ada konsekuensinya. Pada saat Anda memilih misalnya unit link, pasti konsekuensinya return-nya dengan apa namanya tuh UP ya, uang pertanggungan yang nanti akan Anda hasilkan itu nggak maksimal kan, karena dia harus berbagi ya, beda dengan misalnya Anda butuhnya asuransi jiwa, ya udah Anda punya asuransi jiwa murni, itu pasti nanti pasti UP yang dibutuhkan di kebutuhan asuransi jiwa Anda akan tercukupi gitu. Pada saat Anda memilih unit link bisa jadi UP-nya nggak maksimal, tapi kalau Anda mau pilih ya nggak masalah juga sih. Ya karena banyak sekali di forum-forum biasanya mereka mengharapkan return ya Bu dari unit link. Padahal mungkin dari awal yang penjelasan produknya tidak menjelaskan hal itu Bu. Iya. Kadang yang kita temukan gitu ya Mbak ya. Kadang-kadang mereka yang menjual unit link itu menjanjikan return-nya. Dan investor itu langsung kebayang return-nya. Padahal sebenarnya kalau kita beli unit link itu kan di awal-awal justru banyak biayanya tuh. Begitu si investor mau mencairkan di jangka waktunya yang semakin pendek, itu justru potongannya semakin banyak. Ya, semakin banyak gitu. Itu yang mesti diedukasi sih dari sisi investor bahwa kalau kita invest unit link, jangan lupa biayanya juga lumayan untuk nutupin di awal untuk investasi yang untuk insurance-nya sendiri,
untuk bayar insuransinya sendiri. Itu justru dikenakan di awal. Oke, siap. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan Sobat Ed yang ditawarkan, jangan mau teriming-imingi oleh keuntungan Lihat yang dulu, terlebih ya dahulu. lihat dulu Kita kebutuhannya. dulu ya, kebutuhannya seperti apa. Baik. Lanjut. Yang mau raise hand bisa langsung ya. Nanti kita langsung buka sesinya. Sambil menunggu kita lanjut ke chat. Mungkin ke saham Bu sekarang bisa dari Ibu Yuniarti bisa di-share nggak Bu strategi investasi saham untuk pemula biar nggak misalnya resikonya nggak tinggi-tinggi banget Bu. Oke. Ini saat ini pasar saham masih kalau saya lihat masih trennya masih volatile ya, volatile cenderung apa ya? Kemarin sempat naik, kemudian turun lagi. Jadi di situ-situ aja gitu ya. Nah, ini sebenarnya kesempatan buat pemula untuk kalau mau masuk saham, lihat sekarang saya cermati banyak sekali saham perusahaan yang bagus-bagus tapi harganya masih di bawah. Ya. Pertama, start dulu dengan angka yang Anda bisa tanggung resikonya atau angkanya yang nggak terlalu besar. Jadi misalnya kalau rugi ya Anda terlalu nggak nyesel-nyesel amat ya. Ya biasanya tiap-tiap orang beda lah. Kalau seandainya penghasilan Anda di 10 juta atau penghasilan Anda di 100%, ya investasikan aja berapa persennya lah, 5-10%-nya di jenis investasi ini gitu ya. Kemudian lihat juga pemilihan sahamnya nih. Sebelum pemilihan saham Anda pilih aplikasinya dulu. Biasanya untuk pemula pasti memilih aplikasi yang friendly, ya, yang user friendly, kemudian yang verifikasinya mudah, kemudian yang bisa dipantau, ya, yang nggak menyulitkan dia lah. Gitu. Adalah saat ini banyaklah aplikasi yang kayak gitu. Saya perhatikan ada beberapa lah yang mewakili kebutuhan investor pemula. Kemudian setelah sudah memilih aplikasi, sudah verifikasi, yang Anda lakukan adalah milih sahamnya. Pertama, jangan terlalu banyak pilih saham dulu. Pilih saham maksimal 5 dulu lah. 5 dulu kita pilih, mana, misalnya modal misalnya berapa ya? Kalau 5 juta kebanyakan nggak modal awal? Karena kan beda orangnya Bu ya. Berapa? Tergantung kebutuhan masing-masing orang. Oke deh, kalau misalnya 5 juta, pilih 5 saham dulu ya. Ya, bulat ya, karena angkanya bulat ya. Pilih saham yang kita lihat sektor industri saat ini sedang menjanjikan berapa tahun ke depan ya, misalnya industri apa misalnya digital, kemudian industri telekomunikasi, kemudian industri perbankan yang digital, kemudian retail, juga mungkin bisa dicermati adalah industri konsumer ya, saat ini konsumer lumayan juga, dan juga jangan lupa saham-saham yang memang kita lihat nanti potensi ke depannya seperti apa. Gitu. Ya Anda nggak usah terlalu pusing, lihat aja ahli-ahli yang memang sudah investor-investor yang terkenal tuh di Instagram pasti Anda tahu lah ya, yang cantik atau ada juga yang mungkin yang ganteng gitu ya. Lihat aja deh, mereka biasanya ngobrolin apa sih gitu ya, atau ada aplikasi yang sering live sebelum trading dimulai gitu. Pilih aja itu. Jadi jangan terlalu banyak milih saham kalau di awal, karena kan Anda akan kebingungan nanti. Saran saya 5 dulu deh, 5 atau 3 lah. Begitu Anda sudah pilih saham, yang harus Anda siapkan adalah emosi Anda. Karena pada saat, pasti harga saham nggak akan flat terus, pasti dia naik turun. Jangan sampai nanti pada saat harganya turun, Anda sedih atau Anda stres. Ya, pada saat harganya naik, Anda langsung jual. Nah, itu kadang-kadang yang dilakukan pemula. Jadi, tetapkan niat Anda untuk investasi jangka waktu panjang. Pada saat membeli saham, itu seperti nyicil, jadi seperti nabung. Begitu bulan ini, beli saham A, B, C, D, sampai 5 itu. Kemudian bulan depan tambah lagi. Bulan depannya lagi tambah lagi. Jangan sampai begitu beli hari ini besok cairin. Jadi nggak
nggak fokus ke saham yang memang sudah Anda incar sebelumnya. Jadi Anda jadi lupa saham awalnya apa ya sebenarnya gitu ya. Jadi bukannya investasi malah jadi trading seperti itu. Untuk pemula sih seperti itu ya. Kemudian lihat juga perusahaan yang menghasilkan dividennya yang lumayan. Kemudian lihat juga perusahaannya. Jangan sampai kita beli saham hanya ikut-ikutan aja. Ya, jangan sampai kita membeli saham yang kita nggak tahu sebenarnya usahanya apa, perusahaannya ini seperti apa, manajemennya bagaimana. Jangan sampai kita seperti beli kucing dalam karung seperti itu. Jadi untuk pemula sih itu dulu ya, yang bisa saya sarankan ya untuk pemula di investasi saham. Siap Ibu, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi Bu sebelum menutup karena sudah 20-29. Oh iya ya, nggak kerasa Bu ya. Mungkin yang lagi rame nih di media sosial. Bagaimana tanggapan Ibu tentang cryptocurrency, forex dan Bitcoin? Karena di media sosial itu banyak itu Bu ya, maksudnya banyak yang menampilkan yang enak-enaknya aja gitu Bu. Maksudnya gede, padahal kan sebenarnya cukup high risk juga ya. Bagaimana tanggapan? Oke, kalau cryptocurrency itu, terus terang cryptocurrency saya juga punya ya. Dan menurut saya cryptocurrency itu tren investasi yang nggak terbantahkan saat ini. Pasti nanti ke depannya juga ada trennya. Tapi kita cermati juga, kalau sebenarnya si cryptocurrency itu nggak punya underlying aset. Jadi pada saat kita juga nggak tahu ya perusahaannya itu sebenarnya punya underlying aset atau enggak. Dan itu kan sebenarnya yang dia jual itu barang atau ini ya trading ya. Yang dia jual itu kan sebenarnya komoditi ya, barang komoditi atau barang yang sudah diproduksi gitu ya. Pada saat permintaan banyak pasti harganya akan naik. Tapi apa jadinya pada saat nggak ada yang beli? Harganya seperti apa? Pasti terjun bebas. Beda dengan kita investasi di saham misalnya ya, kalau perusahaannya bagus, dia punya underlying aset. Begitu perusahaannya misalnya nggak growing, pasti kita bisa lihat di laporan keuangannya. Kalau kripto kan kita nggak bisa lihat. Itu yang saya cermati. Dia nggak terbantahkan, pasti dia akan ada trendingnya, apalagi di zaman digital seperti ini. Di saat pandemik seperti ini, banyak sekali orang yang memang lebih banyak megang gadget daripada nggak megang gadget gitu ya. Itu pasti nggak bisa terbantahkan lagi lah cryptocurrency. Kalau Anda mau memulainya, pilih jenis yang memang sudah sudah lebih lama. Misalnya Bitcoin atau Ethereum ya, atau apa yang sudah lebih terkenal dulu. Jangan sampai cryptocurrency kan banyak sekali ya jenisnya, ada Doge ya, terus kemudian apalagi lah banyak sekali namanya. Kalau saya cenderung memilih yang memang sudah jelas seperti Bitcoin atau Ethereum gitu. Jadi untuk pemula jangan terlalu banyak juga untuk invest di cryptocurrency karena pada saat harganya turun, nanti takutnya Anda stres. Kalau mau mulai nggak apa-apa, dari yang kecil-kecil aja dulu. Tapi ada juga yang beranggapan kalau investasi di aset kripto itu sebenarnya bukan investasi, sebenarnya spekulasi. Ada juga yang beranggapan seperti itu. Tapi kan investor pasti punya mindset yang berbeda-beda ya. Pasti punya pola pikir atau pola pandang yang berbeda-beda. Secara personal saya sih memandangnya seperti itu, Mbak. Untuk aset kripto ya. Siap Ibu, terima kasih. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan setengah 9 WIB. Izin Ibu, mohon maaf untuk sobat-sobat yang pertanyaannya belum sempat dibacakan, tapi nggak usah khawatir, nanti Sobat Ed semua bisa konsultasi langsung ke Instagramnya Bu Erlina, DRERL Rights. Bisa langsung mampir ke Instagramnya, kalau mau konsultasi bisa DM ya Bu.
Bisa, bisa. Bisa DM. Di Instagram Cerdas Keuangan juga bisa. Oke, siap. Di Instagram Cerdas Keuangan bisa diakses juga. Oke, Ibu, sebelum ke sesi foto bersama, mungkin bisa mohon di-sharing closing statement ya, Bu, untuk menutup acara hari ini. Oke, terima kasih Mbak Putri. Terima kasih semuanya teman-teman BPJS Kesehatan ASD Expert. Saya senang banget ya bisa bergabung dengan teman-teman, berbagi atau sharing mengenai bagaimana nih investasi yang terbaik untuk pemula. Saya yakin teman-teman ini bukan pemula karena banyak sekali saya perhatikan kalau lihat tadi di jawaban Telegram itu sudah mengerti banyak hal tentang investasi. Saran saya kalau berinvestasi lihat juga resikonya dan jangan ada faktor greedy-nya karena biasanya semakin orang merasa udah lebih tahu, biasanya dia lupa akan faktor emosi. Kadang-kadang emosi bisa mengalahkan rasional Anda. Jadi tetap berinvestasi dengan mengikuti tujuan keuangannya seperti apa. Itu sih closing statement dari saya. Siap, terima kasih Bu Erlina atas sharingnya malam ini. Baiklah Sobat Ed yang masih bergabung, dipersilakan untuk membuka kamera. Kita foto bersama terlebih dahulu. Nanti akan dipandu oleh Kak Cia ya, Kak? Siap. Oke, yang halaman 2. Masih banyak yang belum open cam, dipersilakan open cam terlebih dahulu. Ya, izin ya Bapak Ibu sekalian, izin perkenan untuk dapat aktifkan kameranya. Bagi yang berhalangan boleh menonaktifkan. Baik, saya mulai untuk halaman ini. Di sini ada 3 halaman. Saya mulai dengan halaman pertama. Hitungan 1, 2, 3. Oh ya, tadi selamat ya buat 3 orang yang itu ya, yang terpilih. Siap, Ibu akan di-share di terakhir, Bu, biasanya. Oke. Baik, saya lanjut. Halaman kedua. 1, 2, 3. Baik, halaman, cuma 2 halaman ini. Baik, udah selesai Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke hostnya, kembali ke Kak Putri. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Cia. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada ASD Expert edisi 237 pada malam hari ini. Izinkan saya untuk menutup sharing sesi hari ini dengan pantun ya, sesuai dengan motto Cerdas Keuangan tadi, learn, share, and practice. Kayak lapar tengah malam makan pempek lenggang. Cakep. Nyari lenggangnya di Stadion Gelora Sriwijaya. Cakep. Terima kasih Sobat AT yang sudah datang. Ilmunya tadi jangan lupa dipraktekin ya. Yeah. Mantap. Akhir kata, izinkan saya menutup dengan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Er sudah Terima kasih Bu sharing. Erna. Bapak Ibu leader dan rekan-rekan yang Terima sudah kasih join. teman-teman. Ya, semoga sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih, bye. Mungkin kita close room ya. Besok jangan lupa join di kelas Pak Cahyo, Pak Kepala Corporate University. Terima kasih. Insyaallah.